Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mustafa Zaman Official dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib oleh kaum kafir Quraisy, sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa kejamnya permusuhan terhadap Islam, namun juga membuktikan betapa teguhnya pondasi agama ini. Pernahkah terbayang bagaimana rasanya hidup tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa bisa berinteraksi dengan dunia luar, hanya karena sebuah keyakinan? Inilah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya. Selama 3 tahun lamanya, mari kita kupas tuntas kisah ini. Untuk memahami pemboikotan, kita harus melihat ke belakang sedikit. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah semakin menyebar. Meskipun jumlah muslimin belum banyak, namun pengaruh mulai terasa. Kaum Quraisy yang awalnya meremehkan kini mulai panik. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk menghentikan dakwah ini, mulai dari bujukan harta, tahta, ancaman fisik, penyiksaan hingga upaya pembunuhan. Bahkan sebagian sahabat telah diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah untuk menghindari kekejaman Quraisy. Ingat episode sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana Ja'far bin Abi Thalib dengan gagah berani membela Islam di hadapan Raja Najasyi. Kegagalan Quraisy dalam misi diplomatik mereka ke Habasyah membuat mereka semakin frustasi. Mereka menyadari bahwa selama Bani Hashim dan Bani Muthalib, klan yang melindungi Nabi Muhammad SAW, tidak menyerahkan beliau, maka dakwah ini tidak akan bisa dihentikan. Meskipun banyak anggota Bani Hashim dan Bani Muthalib yang belum memeluk Islam, namun ikatan kekerabatan dan kehormatan suku membuat mereka tetap membela Nabi Muhammad SAW. Terutama paman beliau, Abu Thalib, yang meski belum berislam, menjadi perisai utama bagi Rasulullah. Maka setelah segala upaya mereka gagal, kaum Quraisy mengambil keputusan ekstrim, sebuah keputusan yang menunjukkan puncak kezaliman dan kebencian mereka terhadap Islam. Pada tahun ke-7 kenabian atau sekitar 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, kaum Quraisy berkumpul dan menyepakati sebuah perjanjian yang mengerikan. Perjanjian ini ditulis di atas sebuah lembaran dan digantung di dalam Ka'bah agar semua orang melihat dan mengingat isinya. Intinya adalah tidak boleh menikah dengan mereka, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh berinteraksi jual beli dengan mereka. Tidak boleh duduk bersama, berbicara, atau mengunjungi mereka. Pemboikotan ini akan terus berlangsung sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Perjanjian ini ditulis oleh seorang bernama Mansur bin Ikrimah al-Abdari, atau menurut riwayat lain, Baghid bin Amir bin Hashim. Siapapun penulisnya, ini adalah tindakan yang sangat kejam. Lembaran perjanjian itu diletakkan di dalam Ka'bah sebagai simbol kesepakatan kolektif. Bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, ini bukan sekedar larangan berdagang, tetapi sebuah isolasi total. Mereka dipaksa untuk tinggal di sebuah lembah bernama Shib Abi Thalib. Di sana mereka terputus dari dunia luar, makanan menipis, minuman terbatas. Mereka harus bertahan hidup dengan apa adanya. Bahkan seringkali mereka terpaksa memakan daun-daunan dan kulit binatang yang sudah kering saking laparnya. Suara tangisan anak-anak kelaparan sering terdengar di malam hari, membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa pilu. Selama 3 tahun itu, hidup Shib Abi Thalib adalah penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka harus merasakan kelaparan yang akut. Diceritakan Nabi Muhammad SAW sendiri dan para sahabatnya makan daun-daunan kering hingga mulut mereka terluka. Siti Khadijah radhiyallahu anhu, istri tercinta Nabi yang dulunya kaya raya dan terbiasa dengan kemewahan, kini harus merasakan pahitnya hidup dalam kelaparan bersama suaminya. Hartanya banyak diinfakkan untuk kebutuhan kaum muslimin selama pemboikotan. Namun di tengah penderitaan itu, keimanan mereka justru semakin kuat. Mereka menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Mereka tidak menyerah, tidak mengeluh. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari jalan dakwah.
Bahkan, sebagian dari mereka awalnya belum beriman. Seperti Abu Thalib, tetap kokoh membela keponakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga dan kehormatan di kalangan Arab, bahkan melebihi kebencian terhadap agama baru. Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan pemboikotan ini, banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesabaran dan ujian bagi orang beriman. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini dengan jelas menggambarkan kondisi yang dialami oleh Nabi dan para sahabat dalam pemboikotan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan ancaman terhadap jiwa. Namun Allah menjanjikan keberkahan dan rahmat bagi mereka yang sabar. Setelah 3 tahun penderitaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Beberapa orang Quraisy yang memiliki hati nurani merasa iba dan malu dengan perlakuan kejam ini. Meskipun mereka bukan muslim, di antara mereka adalah Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, dan Mut'im bin Adi. Mereka berdiskusi dan bersepakat untuk membatalkan perjanjian pemboikotan. Dikisahkan suatu pagi Zuhair bin Abi Umayyah yang ibunya adalah saudara perempuan Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah dan berteriak, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita makan dan berpakaian sementara Bani Hashim kelaparan? Demi Allah, aku tidak akan pernah duduk sampai lembaran zalim ini dirobek." Mendengar ini, Abu Jahal, musuh bebuyutan Islam, berteriak marah. Namun Hisham bin Amr dan Mut'im bin Adi segera mendukung Zuhair. Mereka bersama-sama menuju lembaran perjanjian yang tergantung di Ka'bah. Dan disinilah letak salah satu mukjizat Allah. Ketika mereka mendatangi lembaran baru, mereka menemukan bahwa rayap telah memakan habis seluruh isi perjanjian tersebut, kecuali kalimat "dengan namamu ya Allah". Semua tulisan tentang pemboikotan, larangan dan syarat-syaratnya telah lenyap dimakan rayap. Subhanallah, ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak akan memberikan kezaliman berlangsung selamanya. Ini adalah pertolongan langsung dari langit untuk hamba-hambanya yang sabar. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW di Syib Abi Thalib, beliau telah memberitahu pamannya Abu Thalib tentang mukjizat rayap ini. Tentu saja Abi Thalib terkejut dan segera memerintahkan mereka untuk pergi memeriksa. Akhirnya pemboikotan yang kejam itu berakhir. Bani Hashim dan Bani Muthalib dapat kembali ke Mekah dan penderitaan selama 3 tahun itu usai. Sahabat Mustafa Zaman Official, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari peristiwa pemboikotan ini. Ketabahan dalam ujian, kekuatan persatuan, pertolongan Allah, keberanian dalam membela kebenaran, pentingnya perlindungan, dan ujian sebagai pemurnian. Semoga kisah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Ingatlah, jika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mampu melewati ujian seberat ini dengan kesabaran dan keimanan, maka kita pun pasti bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan. Mari kita ambil hikmahnya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan terus istiqomah di jalan dakwah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mustafa Zaman Official agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.